Hikmah di balik musibah. Menjadikan masalah sebagai motivasi hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Majelis Dakwah Al-Hikmah. Semoga melalui kanal ini kita dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Insya Allah kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi spiritual, konsultasi problem solving, dan terapi hikmah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, selama hayat di kandung badan, seiring nafas masih melewati hidung, kita semua pasti memiliki masalah dalam hidup. Namun, tentu saja masalah yang kita hadapi tidaklah sama. Masing-masing orang punya masalahnya sendiri. Ada yang memiliki masalah dalam bisnisnya, masalah dalam pekerjaannya, masalah dalam keuangannya, masalah dalam pendidikannya, masalah dalam asmaranya, masalah dalam keluarganya, dan berbagai masalah lainnya. Karena itulah, masing-masing orang berbeda pula dalam menghadapi, menyikapi, serta menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ada yang jatuh bangun karena masalah. Ada juga yang jatuh bangkrut. Tidak sedikit merasa kehilangan harga dirinya. Bahkan ada yang sampai putus asa karena tak tahu lagi bagaimana caranya mengatasi masalah yang dihadapi.
Namun, banyak pula orang yang kehidupannya semakin baik setelah ditimpa musibah. Bahkan, masalah yang menghadang justru menjadikan karir atau bisnis mereka semakin berkembang, sehingga mereka pun menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Padahal kita adalah sama-sama manusia. Akan tetapi, ada yang terpuruk karena masalah, dan ada pula yang menjadi lebih kuat, bahkan lebih unggul dari sebelumnya karena menghadapi masalah. Semua itu terjadi bukan karena besar, kecil, atau sulit tidaknya suatu masalah yang dihadapi. Namun, sikap dari setiap orang dalam menghadapi masalah yang akan membedakan endingnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, melalui paparan ini kami ingin berbagi ilmu dan pengalaman tentang bagaimana cara mengambil hikmah di balik musibah. Bahkan menjadikan masalah itu sebagai motivasi hidup, sehingga Anda akan tampil sebagai pribadi yang unggul dan tangguh setelah mengatasi tantangan hidup. Sebagaimana pepatah nenek moyang kita, orang Nusantara, mengingatkan, nahkoda yang tangguh itu tidak lahir di laut yang tenang, tapi lahir di laut yang penuh dengan ombak dan badai. Orang menjadi tangguh karena mereka berupaya mengerahkan segala daya upaya, sabar, dan tahan untuk menghadapi kesulitan dan rintangan. Maka dari itu, kita harus mengetahui apakah unsur terpenting dalam diri untuk menghadapi tantangan hidup, sehingga kita mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menurut guru mursyid kita, Allahyarham Haji Permana Sastrogawa, ada 3 unsur penting untuk menyelesaikan masalah, yaitu pertama, tingkatkan kekuatan iman dalam kemelut hidup. Kedua, senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Ketiga, sholat tahajud menjemput solusi kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hidup yang kita jalani dipenuhi rintangan dan masalah yang menghadang. Kesulitan ekonomi, penderitaan, dan ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan adalah bentuk konkret rintangan tersebut. Makanya, kita membutuhkan kekuatan iman untuk mengatasi rintangan yang menghadang. Jadi, kita harus meningkatkan kekuatan iman ketika menghadapi kemelut kehidupan. Pasalnya, bagi orang yang lemah imannya, tentu rintangan itu akan dipahami sebagai batu sandungan yang sulit dilalui. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, biasanya di saat menghadapi masalah, kita akan terfokus pada masalah tersebut. Sehingga tanpa disadari mulai membuat kita menjauh dari Allah dan tidak bisa membuat kita berpikir dengan jernih, bahkan bisa sampai mengakibatkan stres dan depresi. Itulah sebabnya di saat masalah datang, kita membutuhkan iman. Iman berarti suatu pengarahan rohani kepada Allah. Makanya, tanpa iman, kita akan mudah goyah kepada mukjizat Allah. Dengan iman, kita bisa memiliki keyakinan di hati bahwa Allah akan selalu memberikan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang dekat padanya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, di mana iman berada, di sana tiada kecemasan, ketakutan berkurang, kegelisahan hilang, sungut-sungut pun sirna. Muncullah keyakinan Allah itu senantiasa bersama kita. Bahkan Dia lebih dekat daripada kita dengan urat leher kita sendiri. Dia ada di pihak kita. Maksud Allah dengan segala ujian dan masalah ini adalah membuat ciptaannya yang baik menjadi lebih baik, bukan lebih buruk. Dia tidak meninggalkan kita. Maka Anda dapat melakukan hal-hal besar jika Anda menaruh kepercayaan Anda dalam dan untuk atas nama Allah. Itulah nama yang bagus, itulah nama yang kuat.
Itulah nama yang maha menyelesaikan segala problema kehidupan manusia. Maka yang harus kita lakukan adalah menanggapi masalah dengan kekuatan iman. Dan kami tahu Anda akan melakukannya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita harus memiliki iman seperti Nabi Ayub alaihissalam. Beliau sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Allah, meskipun semua musibah bertubi-tubi datang dalam kehidupan. Beliau tetap percaya kepada janji Allah yang Maha Penolong, sehingga pada akhirnya Allah mengembalikan hidupnya dan memberikan Nabi Ayub alaihissalam berkahnya yang berkali-kali lipat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menurut guru mursyid kita, Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Siregar, iman menjadi generator utama dalam diri seorang muslim yang dapat membangkitkan kekuatan luar biasa. Kekuatan iman dapat mengalahkan kuatnya logika. Kekuatan iman pula yang dapat menjadikan kepedihan yang teramat sangat menjadi kenikmatan. Dan yang lebih luar biasa lagi, iman dapat menjadikan kesabaran seseorang menjadi berlapis-lapis. Jadi, menanggapi masalah dan problema kehidupan itu dengan kekuatan iman. Bukan cemas, menggerutu, panik, atau menyalahkan orang lain, apalagi sampai putus asa. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berikut ini apa yang harus dilakukan jika masalah datang. Pertama, menyadari bahwa masalah sebagai peringatan dari langit. Kedua, tingkatkan kekuatan iman. Ketiga, daya gunakan kecerdasan spiritual. Keempat, lakukan perjalanan rohani pada sepertiga malam. Kelima, sholat duha menjemput rezeki ke langit. Keenam, tata ulang cara berbisnis. Ketujuh, sedekah menolak bala, menggandakan uang. Selanjutnya, dalam menghadapi masalah, kita
harus senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama membuat hidup kita lebih berarti. Hampir semua orang mengetahui hal ini, namun tidak semua orang melakukannya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tahukah Anda bahwa kekuatan rasa syukur itu lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan? Orang yang bersyukur memiliki tubuh yang sehat, sebab rasa syukur berkaitan dengan tekanan darah yang stabil. Rasa syukur juga bisa mengurangi rasa sakit dan terluka. Selain itu, rasa syukur pun meningkatkan sistem imun. Maka, satu di antara puncak kebahagiaan ialah ketika seseorang mampu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Selalu percaya bahwa semua masalah yang kita hadapi sekarang adalah upaya mendewasakan diri agar ke depan dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Maka semakin banyak kita bersyukur, akan semakin banyak pula perasaan positif pada diri kita. Rasa syukur akan menciptakan emosi yang positif karena kita fokus pada hal-hal yang positif. Nah, dari kondisi emosi yang positif inilah motivasi pun akan muncul. Maka dengan bersyukur kita dapat mengubah masalah menjadi motivasi hidup. Semakin banyak kita bersyukur, akan semakin besar pula motivasi yang kita miliki. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, seiring dengan itu, kita harus yakin bahwa apapun problem yang kita hadapi, selalu ada solusi spiritual untuk setiap masalah. Karena itu, pada saat Anda merasa menemui jalan buntu, bangkitkanlah keyakinan bahwa Allah akan senantiasa membukakan jalan, entah dari mana asalnya.
Yakinlah, ketika satu jalan tertutup, maka 1000 jalan yang lain telah bersiap untuk dibuka. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, segeralah bangun pada sepertiga malam untuk melakukan perjalanan spiritual. Dirikan sholat tahajud menjemput solusi kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi solusi terbaik dan mengangkat derajat kita semua. Dan pada sebagian malam hari, bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran, Surat Al-Isra ayat 79. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.